sedang berfokus pada saum dan kekuatan, yaitu saum terkait dengan maqasid amah atau target utama pembinaan di bulan Ramadan. Tapi karena ada permintaan dari jamaah, Pak Ustadz tong saum wae cenah bosen, tos sababaraha Ustadz nerangkeun teh saum cenah nu sanes gitu ya. Ya, jadi kita beralih topik Pak ya. Beralih topik, harusnya hari ini pembahasan rusdun Pak, tentang rosyid ya, tentang rosyid. Jadi saum itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di ujung-ujung ayatnya itu apa yang Allah harapkan dari orang yang saum di bulan Ramadan, yaitu sikap takwa, bertambah ilmu, meningkatkan syukur, dan menjadi orang-orang yang rosyid. Itu Pak Bu. Mangga telangkung tah bade ngabahas kumaha apa nya. Ada lebih bade uih dewe karena eskatologi, ada satu materi yang jadwalnya disampaikan pertemuan selanjutnya ya, tapi bisa dipercepat, yaitu tentang malam kemuliaan dalam agama Islam dan dalam tradisi Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau misalkan kita mau bahas itu dulu bisa ya. Jadi malam kemuliaan itu bukan hanya milik umat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali, tetapi sudah dimiliki oleh para nabi dan umatnya sejak dahulu kala gitu Pak. Tahu orang etawanya? Nah, kita padus tuh bosen. Nah, Bapak Ibu, jadi judulnya adalah malam kemuliaan. Di bulan Ramadan ini kita diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang disebut dengan malam kemuliaan yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar. Nah, banyak riwayat menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Quran menyebutkan bahwa Al-Quran diturunkan ketika malam Qadar. Namun yang dimaksud dengan Al-Quran turun di malam Qadar bukan berarti malam itu disebut malam Qadar karena turun Quran ya, tetapi Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Beda. Perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna, sesungguhnya kami, anzalna, menurunkan, hu, itu kepada Al-Quran, kembalinya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi, itu Pak. Fi itu apa? Pada, itu huruf yang menunjukkan tempat atau waktu ya, dorob. Fi Lailatul Qadar. Kami menurunkannya pada hari atau pada malam Qadar. Artinya malam Qadar itu sudah ada, lalu Quran diturunkan di sana, begitu. Seperti Bapak Ibu menurunkan THR fi yaumil Idul Fitri, itu Pak. Bapak Ibu menurunkan THR pada hari Idul Fitri, itu. Apakah Idul Fitri disebut Idul Fitri karena turun THR? Bukan. Idul Fitri ya pembahasan lain. Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Bukan begini, malam itu disebut Qadar karena turun Quran, bukan begitu. Sebab ya. Nah, makanya malam Qadar itu ada dari dulu sampai hari ini.
Dari dulu ada Nabi mengatakan bahwa suhuf Ibrahim, Torah Musa, Zaburnya Daud, Injilnya Isa itu turun di malam-malam mulia di bulan Ramadan. Dan Nabi pun menyuruh kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar. Carilah oleh kalian di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, kan begitu Pak? Artinya malam Qadar itu ada setiap tahun Bu, yaitu di bulan Ramadan. Malam apa itu? Nah, di surah Al-Qadar tadi Allah menjelaskan malamnya, bukan menjelaskan Qur'annya. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, gitu kan? Tahu tidak kamu Lailatul Qadar itu apa? Qur'annya tidak dibahas itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Tanzilul malaikatu waruhu fihi biidznillah biidzni rabbihi min kulli amri. Kan itu malam Qadar itu. Malaikat turun dipimpin oleh Ruhul Kudus, oleh sang pemimpin malaikat Malak Jibril alaihissalam, dengan izin Tuhannya untuk menetapkan kadar-kadar nih semua, takdir-takdir semua makhluk. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di malam itu adanya keselamatan sampai waktu fajar subuh. Jadi malam Qadar itu memang satu malam yang dijadikan momen tertentu Pak oleh Allah dari dulu. Karena malam itu istimewa, dibaginya qadar-qadar, takdir-takdir makhluk, maka Quran pun diturunkan di malam tersebut gitu Pak. Dipilih oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka malam kemuliaan yang kita miliki ini setiap tahun, kalau kita baca di dalam tradisi Yahudi ya, di dalam kitab Torah mereka dan tradisi Nasrani, ternyata mereka pun punya malam kemuliaan seperti kita gitu Pak. Nanti ada hubungannya Bapak Ibu, bahwa Yahudi dan Nasrani malam kemuliaannya diberitakan oleh para nabi terdahulu tidak setiap tahun katanya ya. Nanti kita lihat kenapa di cover judul ini ada angka 50 Pak. Tuh ya, kenapa ada angka 50? Ini bukan ulang tahun ya. Kenapa ada 50? Karena dalam agama Yahudi dan Nasrani malam kemuliaan itu 50 tahun sekali gitu. Nah, nanti ada satu kitab yang disebut dengan Injil Barnabas. Injil Barnabas menyebutkan bahwa juru selamat terakhir akan menjadikan malam kemuliaan ini menjadi setiap tahun. Itu ada tertulis di dalam kitab mereka. Jadi kalau sekarang kita merayakan Lailatul Qadar setiap tahun, mereka itu tahu bahwa itu kebenaran. Karena tertulis dalam Injil bahwa juru selamat terakhir akan menjadikan malam kemuliaan itu menjadi setiap tahun ada, setahun sekali, gitu Pak. Yang mana sebelumnya belum pernah terjadi. Jadi kalau mereka sekarang melihat umat Islam mencari-cari Lailatul Qadar setiap tahun di bulan Ramadan, mereka sebetulnya iri sekali, gitu Pak. Tidak ada kaum yang paling iri dan hasud kepada umat Islam kecuali orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab itu. Nabi SAW bersabda, mereka hasud, iri kepada kalian, terutama yang paling mereka hasudi adalah ucapan amin di belakang imam, gitu Pak. Jadi kalau imam menyebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu ya, Bapak Ibu amin. Nah itu mereka ingin punya ibadah seperti itu. Oh ya pisan lah. Cik Bapak teh kalender atunya gitunya.
Makanya karena tidak ada perintahnya. Jadi dikomando dengan satu orang membacakan firman Tuhan, lalu semua jamaah mengatakan amin. Itu kata Nabi di dalam hadis, ritual yang paling mereka gendok iri gitu Pak kepada kita. Nah gitu Pak. Jadi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Tahun kedua di Madinah itu, tahun kedua di Madinah, mulai saum Ramadan diwajibkan ya. Itu ternyata Allah memutuskan rahmat dengan Bani Israel, dengan Yahudi yang tidak mau mengikuti. Satu, di tahun kedua di Madinah kiblat dipindahkan, betul? Nah makanya sekarang kiblat kita jadi berbeda. Mereka tetap bersikukuh sampai hari ini menghadapkan wajahnya ke Yerusalem, ke batu Eben Hastiyah yang ada di Masjid Kubah Emas itu. Tapi Nabi Muhammad SAW memindahkan ke Mekah. Dan kalaupun mau dibahas bab kiblat ini, itu sudah ada di dalam kitab mereka bahwa kiblat akan pindah, ya. Bahkan Nabi Isa atau Yesus Kristus pun sudah ditanya dulu oleh perempuan dari Samaria, kemana kita menghadap beribadah? Ada orang mengatakan harus ke Yerusalem, orang lain mengatakan ke Gunung Gerizim di Samaria. Karena waktu itu Yahudi sedang pecah Pak, pecah sehingga punya dua kiblat, ada yang ke Yerusalem, ada yang ke Samaria. Nabi Isa waktu itu menjawab, dengarkan hai perempuan, akan datang satu masa di mana engkau tidak akan beribadah menghadap ke Yerusalem ataupun ke Samaria. Itu Pak. Itu jadi Nabi terdahulu sudah tahu bahwa kiblat akan berpindah. Nah, konsepnya sama Bapak Ibu. Kiblat itu kota suci, bukit suci, bangunan suci, batu suci. Dulu kiblat yang pertama itu kota suci Yerusalem, bukit suci Gunung Moriah yang ada dekat Bukit Sion. Kemudian bangunan suci adalah Beit Hamikdas atau Baitul Maqdis, dan batu suci batu Eben Hastiyah. Sekarang pindah ke kota suci Mekah, bukit suci Sofa dan Marwah, bangunan suci Masjidul Haram, ada Ka'bah di tengah, dan batu suci Hajarul Aswad. Sama, konsepnya sama. Tuh pindahkan. Kemudian mereka saum tiap bulan 3 hari. Mereka saum 10 Muharram itu wajib. Umat Nabi Muhammad dipindahkan oleh Allah. Saum yang wajib dikasih saum Ramadan, Ayamul Bid, dan 10 Muharram menjadi sunnah. Mereka juga punya hukum rajam untuk yang berzina. Tahun kedua di Madinah juga turun surah An-Nur ayat kedua memerintahkan hukum cambuk, hukum jilid. Ya? Jadi berbagai macam aturan oleh Allah dirubah. Tidak ada lagi yang sama antara ajaran Islam dengan ajaran Yahudi dan Nasrani. Ini pemutusan rahmat Pak. Ya, pemutusan rahmat dari Allah kepada mereka. Sehingga dari sejak tahun kedua di Madinah, umat Islam punya peradaban sendiri. Umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang mandiri, gitu Pak. Termasuk ini malam kemuliaan. Itu Bapak Ibu, malam kemuliaannya jadi setahun sekali. Karena Nabi sudah diizinkan, dan Nabi juga memerintahkan kepada kita untuk mencarinya setiap tahun. Mari kita lihat Bapak Ibu. Nah ini ayatnya Pak Bu, pakai bahasa Ibrani. Saya yakin Bapak Ibu kan sudah hafal ya. Nah, karena sudah sering kajian bersama saya edisi bahasa Ibrani, silakan Bapak Ibu untuk dibaca. Itu yang tulisan merah di atas itu Bismillahirrahmanirrahim itu Pak. Tapi pakai bahasa Ibrani. Bism Allah Harrahman Beharahum. Di baris keduanya ini dibacanya Inna Anzalnahu. Terus tuh kan pintar. Terus Lailatul Qadar. Tuh banyak.
Hebat. Berarti baris keduanya apa ini? Wama apa? Wama adroka ma Lailatul Qadar. Tuh kan sudah pasti Bapak. Baris ketiganya tuh Lailatul Qadri tuh khairun min alfi syahr. Tuh Bu ya, badai mayang seberapa abdi? Nah, terus jaraku bahasa Ibrani ya. Bisa ya Bapak Ibu? Tanzilul malaikah. Nah, betul? Betul. Waruhu fiha biidni rabbihi min kulli amrin. Tuh banyak. Salamun iya hatta matla'il fajr. Waduh, mantap Bapak Ibunya. Hebat ya. Tidak menyangka secepat ini Bapak Ibu menguasai ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sebetulnya Islam dan Yahudi itu sama-sama menggunakan kalender yang merujuk pada pergerakan bulan, Pak Sami. Kalau kalender yang dirumuskan berdasarkan pergerakan bulan, maka pergantian harinya itu di waktu maghrib, Pak. Di waktu maghrib. Jadi ketika Bapak Ibu berbuka di waktu maghrib itu sudah pindah hari, betulnya, ya. Maka kita memasuki hari baru, dan sejak saat itulah Bapak Ibu melakukan saum yang baru sebetulnya. Ingat, maghrib itu bukan memulai saum banyak, tetapi menghalalkan makan minum jima gitu. Dan subuh itu peluit makan minum jima kembali haram. Sedangkan saum kita memulainya dari awal Ramadan diakhiri sampai akhir Ramadan gitu Pak. Bedanya kalau di siang hari kita menahan dari makan minum jima dan akhlak-akhlak yang buruk. Kalau di malam hari kita menahan akhlak buruk saja. Makan minum jima dihalalkan. Jadi Bapak Ibu di malam hari itu masih saum tidak? Masih saum. Saum dari akhlak yang buruk. Karena Allah menghalalkan makan minum jima di surah Al-Baqarah 187. Tidak menghalalkan akhlak yang buruk. Artinya, makanya dari subuh itu bukan memulai saum. Dari subuh itu menyempurnakan saum. Nah Yahudi pun saumnya begitu. Tapi Yahudi tidak ada keringanan makan minum jima di malam hari gitu Pak. Jadi Yahudi saumnya masih tetap seperti Nabi Muhammad SAW waktu di Mekah gitu Pak. Sampai maghribnya. Nanti dari maghrib makan boleh, lalu saum lagi. Kan begitu ya? Nabi dulu di Mekah begitu, saum Ayyamul Bid itu. Dengan saum Ramadan ada keringanan. Makan minum jima boleh di malam hari sampai subuh. Kalau Yahudi tidak ada keringanan. Makanya kalau Yahudi mau diringankan saumnya masuk Islam. Karena di dalam hukum Torah tidak ada. Ya, adanya di dalam Quran. Nah, mereka juga punya kalender, Pak. Kalendernya tapi bukan Muharram Safar, Rabiul Awal bukan. Kalender mereka itu disebut kalender Nisan. Bulan pertamanya bulan Nisan. Tamata kayak mobil mereknya Nisan. Tanya, itu perusahaan siapa itu? Nisan. Tidak tahu, nggak pada ngomong mobil Nisan mah. Nah disebut Halwa Ibrit, kalender Ibrani gitu Pak. Dalam tradisi Yahudi, kalender ini sudah dihitung katanya dari zaman Nabi Adam begitu. Menurut pengakuan mereka ya. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Jadi sekarang sudah tahun 5000 Pak. 5781.
Ada juga yang berpendapat ini dihitung dari sejak banjir Nabi Nuh, gitu Pak. Ada juga yang mengatakan ini dihitung dari sejak Musa keluar dari Mesir. Nah, maka inilah kalender mereka, ibu-ibu, bapak-bapak. Bulannya beda tuh. Nisan, Iyar, Sipan, Tammuz, Ab, Elul, Tisri. Tisri ini kalau tidak salah di kita seperti Muharram. Hespan, Kislev, Tebet, Sebak, Adar. Itu bulan-bulan Yahudi. Terkedah apalah ya, asal tahu saja, tidak usah hafal. Dan ini disesuaikan dengan kalender Masehi gitu Pak. Disesuaikan. Dulu orang Arab jahiliyah juga melakukan ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal itu disesuaikan dengan kalender Masehi. Ya tentu tidak bisa sesuai karena kalender Masehi ini berdasarkan pergerakan matahari, yang mana setahunnya ada 365 hari. Kalau kalender bulan 355, berarti setahun ada selisih berapa hari? 10. Kalau 3 tahun, nah selisihnya 30 hari, sama dengan 1 bulan. Makanya dulu ada tradisi membuat bulan ke-13 gitu Pak. Itu di masyarakat jahiliyah dulu, di zaman Nabi Muhammad SAW. Bulan ke-13 namanya bulan An-Nasi. Bulan An-Nasi itu ditetapkan setiap 3 tahun sekali. Untuk apa? Untuk menahan pergeseran gitu Pak. Jadi Muharram tetap di tempatnya ya, tidak bergeser kan? Ramadan bulan musim panas tetap di musim panas. Disinilah nanti turun surah At-Taubah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Inna iddatash syuhur innallahi isna asyara syahron yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah hanya ada 12 bulan. Tidak boleh ada bulan ke-13 seperti itu. Maka oleh Nabi dilarang tradisi tersebut. Nah ini hari-harinya Bapak Ibu. Hari-hari Yahudi. Ahad disebut Yom Rishon, hari Ahad. Dihitung dari maghrib di hari Sabtu. Senin disebut Yom Sheni. Kok mirip ya? Kenapa bisa mirip? Selasa Yom Selisi, Yom Teyau hari. Rabu Yom Rebi'i. Kamis Yom Hamisi. Kok kenapa sama ya? Jumat Yom Sisi. Nah 7 Sabtu Yom Sabat. Kok kenapa sama dengan hari kita Pak ya? Jangan-jangan Bapak Ibu Yahudi. Hari kita itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu berasal dari bahasa Arab. Ahad satu kan, Senin dari Isnin, gitu ya. Selasa, Arba, Khamis, kan itu bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu adalah sepupunya bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, satu rumpun. Seperti bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Nah, di sini ada orang Jawa? Ada. Di Jawa minum apa? Minum ombe. Nah, di Sunda juga ada ombe. Kami ya Pak, sama-sama pakai air itu. Dan di Jawa mah manyur luhur, di Sunda mah manyur handap. Gitu. Sami satu rumpun. Kalau di Jawa bekal itu disebut apa? Sangunya banyak. Di Sunda mah sangutnya naon? Nasi, kezo, ya di Sunda mah nasi. Mungkin nenek moyang kita dulu ke kebun bekal nasi begitu. Orang Jawa lihat dari segi bekalnya, orang Sunda lihat dari barangnya. Nah, disebut sangu gitu Pak. Dulunya sagu kan begitu. Karena makanan orang tua kita dulu sagu. Nah, saya orang Sunda asli Pak, tapi istri saya orang Jawa, Jawa Timur, wong Jember. Nah, saya kalau ke rumah istri
ke rumah mertua, kadang ada yang paham dengar bahasa Jawa, kadang juga tidak paham, kadang bingung banyak. Seperti misalkan kata ibu mertua, mangan dulu, ya bu, pas ke dapur, iki jangan, iki jangan, iki jangan. Nah segala ulah sih kok ditadahar. Ternyata jangan teh naon. Kalau di Sunda yang mirip apa kosakatanya? Angen, nah gitu. Di Sunda mah angen, di Jawa mah jangan, iki jangan, segala ulah. Ya. Lagi ngopi begini Pak, lagi makan kue, kata bapak mertua, ayo dimakan atos Pak, udah atos ini empuk. Ternyata atosnya naon? Gelasnya begitu Pak, atos teh gelas Pak, gitunya. Tuh sama ya, satu rumpun. Ini pun sama, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani satu rumpun. Terus Pak, nah di antara 7 hari ini yang paling istimewa bagi Yahudi adalah hari Sabtu Pak Bu, yang disebut dengan hari Sabat. Hari Sabat itu hari apa? Hari raya mingguan. Kalau umat Islam hari rayanya apa? Jumat. Makanya pesantren itu liburnya hari Jumat. Kalau Yahudi liburnya hari Sabtu. Kalau Kristen liburnya hari Minggu. Tuh Pak. Ya, jadi di Indonesia ini aneh Pak, negara muslim terbesar di dunia, tapi weekend liburnya itu Sabtu Minggu. Padahal Sabtu Minggu itu liburnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Jadi umat Islam tidak dikasih libur sebetulnya. Ini gara-gara pemerintah Belanda dulu Pak. Bisa tidak dirubah Pak? Susah ya. Nah kalau susah dirubah, saya anjurkan tidak usah dirubah, tidak apa-apa, tapi ditambihan, ya, ditambah saja. Jadi liburnya Jumat, Sabtu, Minggu, weekend itu 3 hari. Setuju tidak Pak? Setuju dong. Jadi Minggu untuk orang Kristen, Sabtu untuk Yahudi, Jumat untuk orang Islam. Mudah-mudahan agama lain tidak minta juga. Kata orang Hindu, oh saya Kamis, jangan gitunya. Kata orang Buddha, saya ragu lah. Konghucu datang, kami Selasa tidak apa-apa. Jadi merah semua banyak. Bapak Ibu kerja cuma di hari Senin. Setuju tidak? Setuju. Nah, gitu banyak. Iya, itu di Indonesia mah. Kalau negara Islamnya mayoritas Muslim terbesar, tapi liburnya libur ahli kitab. Nah hari Sabtu ini Bapak Ibu ini mulia sekali bagi Yahudi. Di hari Sabtu Yahudi tidak boleh keluar rumah, nyepi. Nah harus nyepi. Tidak boleh bekerja, beraktivitas keluar rumah tidak boleh. Harus di dalam rumah, beribadah, baca Torah, berzikir, beristighfar gitu Pak. Kalau ada yang berani bekerja di hari Sabtu, ku Allah dikutuk jadi apa? Jadi monyet. Kan itu ada di surah Al-Baqarah, kunu kirodatan khosiin, jadilah monyet-monyet yang nyata, gitu Pak. Mata ayah Hanoman, Sun Gokong, Kerasakti, tete orang Yahudi yang dikutuk jadi monyet. Aneh Bapak Ibu, kalau umat Islam hari Jumat justru disuruh ngumpul. Makanya ada ibadah salat Jumat, kumpul Pak. Tuh itu aneh ya. Dulu syariat di zaman Nabi Musa nyepi Pak, diam di rumah. Kalau syariat Nabi Muhammad justru keluar rumah, ditunjukkan kepada dunia ini umat Islam sedang berkumpul, gitu Pak. Sampai di negara-negara kafir yang masjidnya masih sedikit, umat Islam Jumatan sampai menutup jalan raya, gitu kan? Nah harus berkumpul. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kok hari Sabtu begitu istimewa? Nah ini ternyata dari ayat yang ada dalam kitab mereka yang mengatakan katanya Allah itu capek di hari Sabtu. Nauzubillahi min dzalik, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka tuduhkan. Tuh Pak disebutkan di sini Kisebet yamin Asah Adonai et Hasamayim, karena selama 6 hari Allah menciptakan samayim, langit-langit samawat kalau dalam Quran,
Ve'et haaretz, dan juga bumi. Bapak Ibu kalau baca dalam Quran, langit dan bumi oleh Allah diciptakan berapa hari? 6 hari disebutnya. Hari di situ nanti disebut yaum. Yaum itu bisa berarti hari di bumi, bisa berarti hari di luar bumi gitu Pak. Yaum itu. Jadi bisa dalam waktu biologis, waktu bumi, bisa juga dalam waktu kosmos. Ya, waktu kosmos, waktu luar angkasa, waktu apa namanya, dimensi yang lain yang bisa seharinya 1000 tahun gitu ya. Nah itu 6 hari. Ternyata dalam Torah Yahudi pun sama 6 hari. Lucunya kalau dalam Quran tidak dirinci 6 hari itu dari hari apa, misalkan dari Ahad, Senin, tidak. Tapi kalau di Torah dirinci hari Ahad, ya, Yom Rishon tadi menciptakan apa, Yom Sheni menciptakan apa, Yom Selisi apa, begitu Pak. Dan karena 6 hari maka terhitung sampai hari Sisi atau hari ke-6, hari Jumat. Berarti di hari ke-7, hari Sabtu, Sabat, Allah berhenti, gitu Pak. Maka disebutkan di sini Fubayom Hasyabi'i, maka pada hari ke-7 Sabat ia berhenti, maka disebut hari Sabat gitu. Hari pemberhentian. Bayin napas untuk beristirahat gitu Pak. Dan Allah disebutkan capek di hari Sabtu, istirahat. Makanya orang Yahudi istirahat hari Sabtu gitu Pak. Jadi libur Yahudi hari Sabtu itu ayat dalil nggak? Uniknya Bapak Ibu, keyakinan ini dibantah oleh Quran. Dibantah oleh Quran. Tinggal Pak, surat Qaf ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Allah marah ini. Allah marah, lihat Pak. Disebut capek hari Sabtu. Walaqad khalaqnas samawati wal ard. Dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi. Wama bainahuma, dan apa yang ada di dalamnya, fi sitati ayamin, selama 6 hari. Wama masana min lugub, dan tidaklah kami merasa keletihan. So Pak, ngeri tuh Pak. Diwaler kok Allah Pak direspon. Nah urusan anak gerak Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, mengatakan, Muhammad, aku menciptakan langit dan bumi 6 hari dan aku tidak capek. Tahu urusan anak, menyebutkan aku tidak letih di sini. Tuh, karena Nabi Muhammad mendengar ada tuduhan di luar sana. Kenapa orang Yahudi libur hari Sabtu? Mereka menghormati hari Sabtu sebagai hari istirahat karena menyangka Allah capek di hari Sabtu, gitu Pak. Diwaler Pak ku Al-Quran, iku Allah makanya disebutkan wama masana min lugub, dan tidaklah kami merasa keletihan. Dan ini bukan 1-2 ayat, banyak ayat yang mengatakan seperti ini. Contoh misalkan ayat kursi. Ayat kursi kumaha? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak mengantuk, tidak tertidur. Nanti kan wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, gitu ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak kesusahan menjaga keduanya. Tuh. Lalu Allah marah lagi di surah An-Nahl Pak Bu, ayat 124. Innama ju'ila sabtu alal ladina ikhtalafu fi. Tidaklah dijadikan Sabtu melainkan pada orang yang berselisih. Kata Yahudi Sabtu ini kenapa libur karena begini, Sabtu itu kenapa libur karena begitu. Berselisih orang Yahudi. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan membereskan hukum di antara mereka di hari kiamat nanti. Tanggung jawab tak nyebutkan Allah capek. Fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Gitu Pak. Terusnya kesimpulannya sampai bab di sini adalah hari ke-7 bagi Yahudi hari yang dihormati. Terus
Dua Pak, ada juga tahun ke-7. Langsung aja lami teuing mun hiji-hiji bapaknya. Ini materinya untuk 2,5 jam Pak. Jadi ada tahun ke-7 Bu. Orang Yahudi juga tidak hanya menghitung hari, tapi menghitung tahun Pak. Cek bapak teh, manawi teh Krisdayanti we nu menghitung hari teh nya. Orang Yahudi juga menghitung hari tah. Dan menghitung tahun Pak, tahun ke-7. Pokoknya sekarang kalau misalkan masuk tahun ke-7 per 7 tahun disebat nate tahun Semitah. Oh, ngarayakeun deui gitu Pak. Ya, hari ke-7 saja setiap pekan dirayakan. Nanti tahun ke-7 pun dirayakan. Itu ya intinya begitulah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada perayaan Semitah, perayaan panen besar-besaran, hari panen gitu ya, saling berbagi hasil panen, itu Yahudi sedang merayakan tahun ke-7-nya. Jadi dihitung dari tahun 1, tahun ke-7 dirayakan, nanti tahun 14, terus ya tahun 21, terus 28. Gitu Pak terus Pak. Ya. Dan lihat Pak, 7 kali 7 tahun itu adalah yang paling istimewa. 7 kali 7 tahun berarti 7 kali 7 seberapa? 49 tahun. 49 tahun sudah lewat, maka tahun berikutnya adalah tahun kemuliaan, disebutna Yobelium. Nah, tahun ke-50. Lu tadi di nakapernya banyak 50. Ketika malam pertama masuk ke tahun ke-50, di situ ada perayaan namanya malam Yobelium gitu Pak. Nah, malam Yobelium tehnya Lailatul Qadarna gitu. Malam kemuliaan, dosa diampuni, hutang-hutang dibebaskan. Jadi mun Bapak bade nganyuk ka Yahudi sok nganyuk. Cing badal nganyuk nah tangke tahun ke-50 lunas Pak. Bahkan Bapak Ibu lihat, perhatikan, bahkan peta Palestina Pak, itu dulu oleh bangsa Yahudi kan dibagi 12-nya, satu daerah untuk satu suku kan, 12 Bani Israel. Itu ada yang dijual, ada yang disewa, ada yang sudah tukar-tukar posisi tanah, sehingga Bapak kan orang Sumatera datang ke Jawa gitu ya, orang Jawa datang ke Bandung, orang Bandung datang ke Jakarta, kan begitu. Sama dulu juga begitu. Ada urusan berkebun, urusan peternak, urusan berdagang. Di tahun ke-50 semuanya harus pulang ke tanah masing-masing. Makanya gerakan Zionis itu targetnya per 50 tahun sekali gitu. Tahun berapa? Dulu Theodor Herz, Bapak Zionis dunia, menginginkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sebagai negara Israel. Tahun berapa dulu? Sebelum Perang Dunia I kan? Dia mau beli ke Sultan Turki Utsmani, ke Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid II ditolak. Makanya Sultan Abdul Hamidnya dibunuh. Itu tahun berapa? 1800 atau 1900-an ya? Kurang. Nah, 1898 ada. Jadi kurang 2 tahun ya. 1900 kurang 2 tahun. Lalu 50 tahun kemudian, tahun berapa? 50 tahun kemudian, 1948. Apa yang terjadi? Negara Israel diresmikan. Betul? 1948. Nah, 50 tahun Pak. Kenapa mereka berani mendirikan negara Israel? Mereka ini menyangka ini sudah malam Yobelium, sudah 50 tahun tanahnya kembali jadi milik kami. Oke, dulu kami jual, kami kontrakan, kami serahkan hak guna pakai kepada orang Arab, kepada orang Palestina. Sekarang sudah 50 tahun menjadi hak kami lagi. Itu Pak. Tuh ya. Itu kenapa mereka sangat pede sekali merebut tanah Palestina. Karena tiap 50 tahun sekali itu ada perayaan Yobelium Pak. Perayaan Yobelium. Tuh.
Ini sekilas lah ya ayatnya, dibaca sekilas saja. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, ya, 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Oh, tahun kemuliaan. Harus apa katanya? Meniup trompet tuh. Dari sinilah tradisi kalau tahun baru itu meniup trompet. Itu kebiasaan Yahudi. Bapak Ibu pernah dengar, sering dengar ya? Kalau tahun baru niup trompetnya kebiasaan Yahudi. Mana dalilnya? Iya dah. Ini dalilnya. Ini buktinya. Dalam kitab Torah mereka, bahwa setelah 49 tahun engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu pada hari raya pendamaian. Nih perayaan Yobelium, semua dosa diampuni gitu Pak. Semua hutang dibebaskan, budak-budak dibebaskan, kebun-kebun tidak boleh diakui, silahkan dijarah. Mau makan kebun siapa juga boleh, karena tanah ini kembali jadi milik pemiliknya. Itu Pak. Kamu harus mengkuduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu, bebas. Makanya orang Palestina tidak diakui memiliki tanah Palestina itu. Nah, terus 50 tahun keluar gitu Pak. Nah, maka bagi segenap penduduknya itu harus menjadi tahun Yobel. Yobelium, bahasa Inggris nama Jubilee, ya, Jubilee bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya, betul ya? Makanya pada pulang ke Palestina. Dan kepada kaumnya, tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Tuh, ini perayaan terbesar umat Yahudi, 50 tahun sekali. Jadi lu mau satu acan tahun 50 ke kealaman gitu Pak. Mohon. Ada apa di malam Yobelium, perayaan Yobelium 50 tahun sekali? Tuh Pak tinggalnya. Kalau hitungan hari ke-7 Sabat harian. Kalau hitungan tahun ke-7 Sabat tahunan. Ini semitah tadi, hasil panen dirayakan. Kalau 7 kali 7 49 masuk tahun 50. Itu tahun Yobel, puncak Sabat gitu Pak. Menurut Yahudi ya? Menurut Yahudi. Ada apa di sana? Pembebasan lahan tanah garapan, pembebasan hutang-hutang orang Yahudi. Oh, gini nu bebas teh hutang Yahudi lain hutang Bapak. Bapak mah enggak we dietang sama tanahna gitu. Orang Yahudi rumaos teu gaduh sametan gitu Pak. Pembebasan budak, pembebasan dosa oleh Tuhan, upacara selama 1 hari saat Yom Kippur. Ini mirip Bapak Ibu ya. Tuh Pak, dengan Lailatul Qadar ada miripnya nih. Malam kemuliaan dari Allah, perayaan turunnya kitab suci dirayakan. Ini kitab suci Yahudi nu mana? Nu semitah tadi nu 7 tahun. Itu Torah diturunkan gitu Pak. Tadi karena dilewat ya, disilam itu. Dan dirayakan setelah beribadah saum, betul. Jadi malam Yobelium pun setelah saum Yom Kippur. Kita pun malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan setelah saum, di malam hari kita cari dan menghapus dosa-dosa telah lalu. Terus, itulah sekilas informasi malam kemuliaan dalam tradisi Yahudi. Bagaimana Kristen? Sama, Kristen juga kan asalnya dari Yahudi Pak. Tapi karena orang Kristen mikir 50 tahun malam teuing gitu Pak. Terlalu lama, maka dulu Bapak gereja merubahnya jadi 25 tahun sekali. Nah, sama ku Bapak gereja atau udah cenah lila teuing 25 tahun mah. Ya. Bahkan dalam sekte tertentu orang Kristen ada yang merayakan 100 tahun sekali. Jadi orang Kristen mah aya 100 tahun sekali, aya 50 tahun sekali sama dengan Yahudi. Ada juga yang 25 tahun sekali. Bapak gereja dulu memutuskan kita rayakan Yobelium 25 tahun sekali. Nah, keuntungannya besar Pak. Karena setiap warga Kristen di seluruh dunia nyumbang ke gereja tuh. Jadi rekening gereja meningkat gitu Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita lihat orang Kristen dari Injil-Injil yang ada, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu hanya 4 dari sekitar 200 jenis Injil dulu, ya. 200 jenis Injil. Hari ini
banyak selain dari 4 yang tadi, banyak ditemukan Injil-Injil yang lain. Kebetulan saya punya di rumah Injil Barnabas, saya punya. Kemudian Injil Yudas Iskariot, saya punya. Kemudian Injil Maria Magdalena, saya punya. Jadi sudah banyak dijual. Tapi Bapak Ibu tidak bisa beli di Indomaret. Belinya harus tahu di mana. Nah, ada Injil Markus, ada Injil Thomas, ada Injil Filipus. Itu banyak Pak Injil itu, 200 macam dulu. Ya. Nah, di antaranya adalah Injil Barnabas. Ini Injil Barnabas Bapak Ibu. Injil Barnabas ya, yang ditemukan di daerah Turki. Mohon. Kemudian kalau Injil Thomas ditemukan di daerah Mesir. Itu orang Kristen orang Kristen itu nyindir Pak. Barnabas ketemu di Turki, ya iyalah Turki kan negara Islam, gitu banyak. Injil Thomas ditemukan di Mesir, ya iyalah Mesir kan Islam, gitu banyak. Dasar inilah kalau kurang pendidikan itu begitu. Turki dan Mesir jadi Islam itu sejak kapan? Itu kan jauh setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Barnabas dan Injil Thomas yang ditemukan di Turki dan di Mesir ini berasal dari masa sebelum itu. Berasal dari masa sebelum Nabi Muhammad. Dulu Turki itu di masa sebelum Nabi Muhammad itu negara apa itu Turki? Itu kan kerajaan Bizantium. Bizantium itu kerajaan apa? Kerajaan Kristen Ortodoks Pak. Mesir itu kerajaan apa dulu? Kerajaan Kristen juga, ya. Jadi setelah oleh Fir'aun itu nanti dikuasai oleh orang Kristen. Makanya yang terkenal di Alexandria itu Pak, itu perpustakaan terbesar milik orang-orang Kristen. Makanya nanti ada di Habasyah, tempat hijrah para sahabatnya. Habasyah juga Kristen Ortodoks. Tuh, sebetulnya itu satu kepemimpinan Pak. Jadi ada pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, pimpinan pusat gitu. Mau dimulai PC, PD, PW, PP gitu Pak. Pimpinan cabang Kristen Ortodoks mana? Habasyah itu. Nanti berkembang ke Yaman, Pamekaran, tak Yaman. PJ pimpinan jamaah Yaman gitu Pak. Itu kan Abraha itu dari situ, tentara gajah itu dari Yaman, orang Kristen Ortodoks menyerang Ka'bah nanti. Nah, pimpinan daerahnya mana? Eta Mesir, eta Alexandria, eta pimpinan daerah Afrika itu. Pimpinan wilayah